Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 13, sesi Senin 2, mau mempresentasikan tugas khusus kita modul 2 yang berjudul perencanaan produk lanjutan. Next. Di sini anggota kita yang pertama ada Rizwardiansyah, NPM 21169. Selanjutnya ada Nif Ilham Abdurrahman, NPM 21201. Yang ketiga, Trama Fikri Ramadhani, NPM 21219. Dan keempat, saya sendiri Mbak Putra Pratama, NPM 21003. Dan ada Nurul Huda, NPM 23274. Selanjutnya ada Devita Sari, NPM 23116. Next. Pertama ada pengembangan produk. Pengembangan produk terdiri atas penyusunan konsep lebih jelas dan sistematis, gagasan produk baru atau modifikasi produk lama dengan bentuk gambar teknis dalam memenuhi kebutuhan konsumen produk, baik produk yang bersifat fisik maupun jasa. Next. Berikutnya yaitu inovasi produk. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru atau pembaharuan, serta penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya seperti gagasan, metode atau alat. Sementara itu, inovasi adalah suatu ide, produk, metode, dan seterusnya yang dirasa sebagai suatu hasil dari penemuan maupun penemuan yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, berikutnya yaitu pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja untuk menetapkan standar waktu kerja. Dapat diketahui jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk. Dengan demikian, perusahaan akan dapat menentukan output optimal dan jumlah tenaga kerja. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas waktu kerja. Dalam teknik pengukuran waktu kerja, umumnya dibagi menjadi dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran waktu secara langsung dan pengukuran waktu secara tidak langsung. Pengukuran waktu secara langsung adalah pencatatan waktu yang diperlukan oleh operator serta mengamati secara langsung pekerjaan yang dilakukan oleh operator dalam melakukan pekerjaannya dengan elemen-elemen kerja yang telah dibagi ke dalam beberapa bagian secara detail dengan syarat masih bisa diamati dan diukur. Berikutnya yaitu pengukuran kerja secara tidak langsung. Pengukuran secara tidak langsung ini dapat berdasarkan perumusan data-data waktu yang telah tersedia sehingga dapat dilakukan analisis. Berikutnya yaitu perhitungan waktu kerja. Nah, perhitungan waktu kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama perhitungan waktu baku, waktu siklus atau WS. Dengan rumus WS sama dengan sigma XI per N. Dan yang kedua perhitungan waktu normal atau WN. WN sama dengan WS dikali P. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu perhitungan waktu baku. Dengan rumus WB sama dengan WN dikali 100% per 100% kurangi allowance. Baiklah, sekarang masuk di rating performance. Faktor penyesuaian performance rating dapat digunakan sebagai dasar nilai terhadap kemampuan kerja yang dapat dilakukan oleh operator baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Performance rating atau simbolkan dengan P sama dengan 1 plus dalam kurung skill plus effort plus condition plus konsistensi. Kemudian allowance and delay allowance. Personal allowance adalah jumlah waktu longgar untuk kebutuhan personil dapat ditetapkan dengan jalan melaksanakan aktivitas time study sehari kerja penuh atau dengan metode sampling kerja.
Yang termasuk ke dalam kebutuhan pribadi di sini adalah hal-hal seperti minim sekedarnya untuk menghilangkan rasa haus, ke kamar kecil, bercakap-cakap dengan teman sekerja sekedar untuk menghilangkan ketegangan ataupun kejemuan dalam kerja. Delay allowance adalah keterlambatan atau delay yang terjadi karena faktor yang sulit dihindari pada sebuah pekerjaan di luar perencanaan yang dibuat. Dasar perhitungan dalam penetapan waktu baku tidak menggunakan keterlambatan yang terlalu besar atau lama. Waktu normal dan standar. Waktu normal adalah waktu dengan kondisi dan tempo kerja normal yang diperlukan oleh operator dengan kemampuan terlatih dan keterampilan rata-rata dalam pelaksanaan pekerjaan. Waktu normal sama dengan waktu siklus dikali P dalam kurung 1 plus minus faktor penyesuaian. Waktu normal merupakan petunjuk yang menjelaskan bahwa operator berkualifikasi baik dengan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu baku pada elemen operasi kerja. Namun, pada pelaksanaan kerja, seorang operator tidak dapat bekerja secara terus-menerus sepanjang hari tanpa adanya interupsi sama sekali. Kemudian peta kerja, alat yang sistematis dan jelas untuk berkomunikasi secara luas dan sekaligus dapat mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja. Peta kerja akan dibagi menjadi beberapa poin, yaitu definisi peta kerja, flow process chart, dan uji kecukupan dan keseragaman data. Flow process chart, peta aliran suatu peta kerja yang akan menggambarkan semua aktivitas, baik produktif maupun tidak produktif, yang terlibat dalam proses pelaksanaan kerja. Selanjutnya untuk uji keseragaman data. Pengujian keseragaman data dilakukan agar mengetahui apakah data waktu pengukuran yang diperoleh dipengaruhi oleh suatu penyebab, situasi atau kondisi yang sama atau tidak. Hal ini dapat dilihat dengan melakukan pemetaan data dalam peta kontrol, yang di bawah dalamnya terdapat batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah atau BKB. Next. Selanjutnya, uji kecukupan data. Uji kecukupan data digunakan untuk memvalidasi jumlah pengukuran data, di mana tujuannya untuk memastikan bahwa data yang telah diambil telah cukup untuk melakukan penelitian. Next. Selanjutnya, untuk studi kasus, perancangan produk sepatu wanita dewasa. Proses perancangan sepatu yang ergonomik selain membutuhkan data-data yang berhubungan dengan perancangan tersebut, juga membutuhkan data-data mengenai produk sepatu yang sudah ada untuk dievaluasi. Penulisan data tersebut dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain: yang pertama, data antropometri kaki orang Indonesia. Yang kedua, data kontur tubuh yang berkaitan dengan perancangan produk sepatu wanita. Dan yang ketiga, data spesifikasi sepatu kulit wanita dewasa ukuran 38 dari 3 merek sepatu. Next. Data antropometri kaki orang Indonesia. Data antropometri yang digunakan sebagai data awal untuk mengetahui dimensi pengguna rancangan sepatu nantinya. Penjelasan dari semua item antropometri kaki juga disertakan untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah tabel data antropometri kaki wanita dewasa ukuran 38. Next. Yang B, data kontur kaki untuk menentukan kontur produk sepatu. Adapun kontur kaki yang akan diukur adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontur kaki depan adalah bentuk kaki bagian depan dengan pengukuran mulai dari sisi kiri kaki dapat melingkar ke atas sampai sisi kanan kaki depan. Selanjutnya, kontur kaki tengah adalah bentuk kaki bagian tengah dengan pengukuran mulai dari sisi kiri kaki bagian tengah melingkar ke atas sampai sisi kanan kaki bagian tengah. Selanjutnya, kontur kaki ujung adalah bentuk kaki bagian ujung atau belakang
dengan pengukuran dari sisi kiri kaki bagian ujung melingkar ke atas sampai sisi kanan kaki bagian ujung. Selanjutnya, kontur kaki atas adalah bentuk kaki bagian atas dengan pengukuran dari ujung jari kaki nomor 2 atau tulang metatarsal 2 naik ke atas sampai kontur kaki ujung. Yang terakhir, kontur vertikal. Belakang adalah bentuk kaki bagian belakang dengan pengukuran dari ujung tumit kaki naik ke atas sampai horizontal mata kaki. Kontur horizontal belakang adalah bentuk kaki bagian belakang dengan pengukuran mulai dari sisi kontur kaki tengah melingkar ke belakang arah horizontal sampai sisi kanan kontur kaki tengah. Next. Berikut adalah tabel hasil pengukuran kontur kaki wanita dewasa dengan persentil tertentu yaitu persentil 50. Di mana terdapat 6 kontur. Yang pertama kontur kaki depan dengan hasil persentilnya 134,6. Kedua kontur kaki tengah ulang. Berikut adalah tabel hasil pengukuran kontur kaki wanita dengan persentil tertentu yaitu persentil 50, di mana ada terdapat 6 kontur. Yang pertama kontur kaki depan dengan hasil persentil 134,6. Yang kedua ada kontur kaki tengah dengan persentil 142,92. Yang ketiga ada kontur kaki ujung dengan hasil persentilnya 164,1. Yang keempat ada kontur kaki atas dengan nilai persentil 169,08. Yang kelima ada kontur vertikal belakang dengan nilai hasil persentil 80,52. Yang terakhir ada kontur kaki horizontal belakang dengan hasil persentil 248,42. Kemudian di sebelah ada peta kontrol uji keseragaman data, di mana ada panjang sepatu, lebar sepatu depan, lebar tungkai sepatu, tinggi sepatu belakang, tinggi sepatu bagian tengah, lingkar sepatu depan, dan lingkar sepatu. Untuk ukurannya ada batas Scorpio dengan elegan. Untuk panjang sepatu itu 262 dan 261 sampai hingga lingkar sepatu 262 dan elegannya 262. Oke, next. Kemudian ada perhitungan uji kecukupan dan keseragaman data, di mana panjang telapak kaki disatuankan milimeter. Data rata-rata yang didapatkan itu sama dengan 245,26, SD-nya sama dengan 5,91205542, BKA atau batas kontrol atas itu yang didapatkan 257,084, kemudian BKB-nya 233,436, data maksimal yang didapatkan 254 dan data minimum yang didapatkan 239. Kemudian data antropometri panjang telapak kaki wanita dewasa yang ukuran 38. Data yang diketahui yaitu sigma X-nya itu 12,263 dengan X bar-nya 245,26 dan K-nya sama dengan 2. Maka didapatkan N aksen sama dengan 0,964210304 kali pengukuran, di mana jumlah data yang diperlukan sebanyak 0,964210304 data. Jumlah data yang telah dikumpulkan sebanyak 50 data. Karena N aksen kurang dari sama dengan N, maka data dianggap cukup. Kemudian untuk tabel pengukuran yang dibutuhkan untuk pembuatan sepatu wanita itu ada panjang sepatu terbaik, yang kedua ukuran lebar sepatu depan yang ideal berdasarkan pada antropometri, yang ketiga ukuran lebar tungkai sepatu, yang keempat tinggi sepatu belakang, yang kelima tinggi sepatu bagian tengah. Lanjut.
Ya, lanjut ke analisis. Analisa statistik data meliputi uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Uji kecukupan data dipergunakan untuk membuktikan bahwa data yang telah diambil telah mencukupi untuk menaksir statistik dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dalam pengujian ini digunakan tingkat kepercayaan 95% dan dengan derajat ketelitian tidak lebih dari 1% dari rata-rata data pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai perancangan produk sepatu formal wanita dewasa sebagai berikut. Spesifikasi prototipe sepatu formal wanita dewasa dengan ukuran sepatu 38 terbuat dari bahan baku utama kulit dengan perincian spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu panjang sepatu adalah 250,26 mm. Yang kedua ada lebar sepatu dengan tengah adalah 109,2 mm. Yang ketiga ada lebar tungkai sepatu adalah 75,96 mm. Yang keempat ada tinggi sepatu belakang tanpa hak adalah 46,27 mm. Yang kelima ada tinggi sepatu bagian tengah tanpa hak adalah 75,92 mm. Yang keenam ada panjang lingkar sepatu depan adalah 136,6 mm. Dan dan yang terakhir yaitu panjang lingkar sepatu belakang adalah 252,42 mm. Next. Lalu, analisis kedua, model prototipe sepatu adalah formal dengan banyak potongan 8 buah dengan perincian sebagai berikut. Potongan pertama bagian depan sepatu, potongan kedua lidah sepatu, potongan ketiga bagian atas depan, potongan keempat bagian samping sepatu, potongan kelima karet pengikat, potongan keenam bagian belakang sepatu, potongan ketujuh potongan seponan, potongan terakhir yaitu kulit pengikat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan adalah evaluasi terhadap produk sepatu yang digunakan pada umumnya orang wanita Indonesia yang dewasa. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok 13 sesi Senin 2. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.